Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Qurdis, yaitu Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Sebelum itu, apa sih Al-Quran itu? Apakah hadis itu? Apa saja fungsi dari Al-Quran dan hadis? Bagaimana hubungan antara Al-Quran dengan hadis? Dan bagaimana pula cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan membahasnya. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam, karena ia adalah wahyu yang ditulis sesuai lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran, karena juga merupakan wahyu yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafadznya dari Rasulullah SAW. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a, yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran, yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Kesempurnaan Al-Quran telah terbukti dalam sejarah, bahwa tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis ribuan tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim, bacaan yang sempurna lagi mulia itu. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, antara lain di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ada pula dalam surah Al-Hijr ayat 87 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, bukan pula malaikat ataupun makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui wahyu
memberikan jaminan kesempurnaan dan tidak ada karya yang bisa menandingi kesempurnaan dari Al-Quran. Ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Artinya, riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Yang selanjutnya yaitu nama-nama Al-Quran. Allah SWT menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya adalah Alkitab atau Kitab Allah. Dapat kita temukan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat kita temukan di dalam surah Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama Al-Quran itu sendiri. Misalnya Al-Huda atau petunjuk, Al-Furqan atau pembeda, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Fungsi Al-Quran dalam Islam secara umum yakni sebagai sumber ajaran atau hukum, yaitu Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang terakhir, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Mayoritas kaum muslimin menyepakati 4 macam dalil atau sumber hukum sekaligus urutan dalam prioritasnya. Yang pertama yakni Al-Quran. Yang kedua barulah hadis, atau disebut juga sunnah atau as-sunnah, kemudian ijma, lalu qiyas. Apabila dihadapkan dengan sebuah kasus, jika ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran, maka hukum tersebutlah yang dilaksanakan. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka kemudian dicarilah di dalam sunnah. Jika ditemukan hukumnya di dalam sunnah, maka hukum tersebutlah yang dilaksanakan. Pengertian hadis secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan ataupun cerita.
yang di dalamnya terdapat perkataan, perbuatan, takrir, sifat, keadaan, dan himmah atau keinginan Rasulullah SAW. Yang pertama yakni perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua yakni perbuatan, yaitu penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknik pelaksanaannya. Seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Yang ketiga yakni takrir, adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Yang berikutnya yakni sifat, keadaan, dan himmah keinginan Rasulullah. Sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan komponen hadis yang meliputi 3 hal. Yang pertama, sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani maupun moral atau akhlaknya. Yang kedua yakni silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga yakni himmah, keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa, mereka, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9 atau tanggal 9. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran meliputi 4 fungsi pokok, yaitu yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Quran. Seperti pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Hadis Rasulullah diantaranya, sahabat bertanya, "Kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa." Nabi SAW menjawab, "Puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua yakni memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki dan lain sebagainya. Yang keempat yakni membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum. Seluruh manusia atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang berpergian maupun di rumah, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW mengecualikan atau mengkhususkannya. Misalnya, Allah SWT memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Lalu, adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu sehingga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat? Jawabnya, ada.
Di dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang, hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hal demikian itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan Al-Quran kepada umat manusia agar mudah dipahami dan merenungkan isi kandungannya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Nahl ayat 44, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka berfikir. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ditujukan hanya pada umat pada zaman tertentu saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh siapapun sampai akhir zaman. Yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.